Pengumuman besar PSSI di Maret 2025. Siapa 3 pemain keturunan baru yang siap perkuat timnas Indonesia? Nomor 1 sudah bertemu Erick Thohir. Nguyen Xuan San cetak 7 gol di Piala AFF, tapi Shin Tae-yong ogah pakai pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan San. Ternyata ini penyebabnya. Reaksi Miliano Jonathans, pemain keturunan Depok, usai gabung FC Utrecht. Tulusnya klub ini membuat saya terpikat. Pemain keturunan ditemukan lagi. Mitchell Baker fullback tangguh keturunan Maluku, apakah dia siap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia? Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pengumuman besar PSSI di Maret 2025. Siapa 3 pemain keturunan baru yang siap perkuat timnas Indonesia? Nomor 1 sudah bertemu Erick Thohir. Ketika berbicara tentang timnas Indonesia, nama-nama pemain keturunan selalu menjadi topik yang menarik perhatian. Kali ini 3 pemain baru berpotensi diumumkan PSSI pada Maret 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI terus bergerak maju, tidak hanya berhenti pada naturalisasi oleh Romain. Selama FIFA belum melarang naturalisasi, PSSI tampaknya tidak akan berhenti mencari bakat terbaik berdarah Indonesia di luar negeri. Lalu, siapa saja pemain yang diprediksi bakal masuk radar PSSI? Okeson memberikan bocoran bahwa pengumuman nama-nama ini mungkin dilakukan pada Maret 2025 bertepatan dengan laga timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penasaran? Berikut 3 pemain yang disebut-sebut akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. 1. Tristan Go Oijer. Pemain muda berbakat ini baru saja membuat para pendukung Indonesia tersentuh dengan memamerkan tato bertuliskan keluarga di dadanya. Pesan itu seolah menjadi sinyal bahwa Tristan siap mengenakan seragam merah putih. Meski kini membela PEC Zwolle sebagai pemain pinjaman dari Ajax Amsterdam, perjalanan karier pemain serba bisa ini sedang terkendala cedera lutut. Tristan yang dapat bermain sebagai fullback kanan, kiri, hingga bek tengah tetap menjadi prospek cerah bagi timnas Indonesia. 2. Jairo Riedewald. Tanda-tanda Jairo Riedewald mendekat ke timnas Indonesia terlihat jelas. Jika Anda mengunjungi bio Instagramnya @Riedewald, bendera Indonesia terpampang dengan bangga. Pengalaman Jairo yang telah malang melintang di klub-klub Eropa, mulai dari Ajax Amsterdam hingga Crystal Palace, tentu menjadi aset besar bagi Garuda. Saat ini ia berstatus sebagai gelandang andalan Royal Antwerp di Liga 1 Belgia. 3. Emil Audero. Ini dia nama yang paling ditunggu-tunggu. Kiper Como 1907 ini sempat berbincang langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengenai wacana naturalisasi. Ketika seorang supporter bertanya soal peluangnya bergabung dengan timnas Indonesia, Emil menjawab dengan antusias, "Ya, sudah bicara dengan Erick Thohir." Mari kita lihat saja. Semoga ungkap kiper berusia 27 tahun tersebut. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ketiga pemain ini kemungkinan besar bisa memperkuat timnas Indonesia mulai Juni 2025. Pada bulan tersebut, timnas Garuda akan menghadapi 2 laga krusial di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina di kandang 5 Juni dan bertandang ke Jepang 10 Juni. Apakah Tristan, Jairo, dan Emil adalah nama-nama yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau Anda punya kandidat lain yang lebih layak? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara Anda sebagai pendukung setia Garuda. Nguyen Xuan San cetak 7 gol di Piala AFF,
Tapi Shin Tae-yong ogah pakai pemain naturalisasi seperti Nguyen Xuan San. Ternyata ini penyebabnya. Nguyen Xuan San, striker naturalisasi timnas Vietnam yang tampil menggila di Piala AFF edisi 2024, menjadi perbincangan hangat. Namun pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya memiliki prinsip berbeda. Apa sebenarnya alasan Shin Tae-yong mengikuti jejak Vietnam dalam menggunakan pemain naturalisasi tanpa darah keturunan Indonesia? Mari kita ulas lebih dalam. Nguyen Xuan San yang memiliki nama asli Rafael Son mencuri perhatian setelah menjadi andalan timnas Vietnam di Piala AFF. Dalam 4 laga yang dimainkan, striker berusia 27 tahun ini berhasil mencetak 7 gol, termasuk 2 gol penentu kemenangan 2-1 Vietnam atas Thailand di leg pertama final pada 2 Januari 2025. Prestasi ini menempatkannya sebagai top skor sementara Piala AFF, unggul 3 gol dari pesaing terdekatnya yang rata-rata sudah bermain 7 kali. Kesuksesan ini membuat Federasi Sepak Bola Vietnam semakin yakin dengan program naturalisasi mereka yang berhasil memberikan dampak instan bagi skuad Golden Star Warriors. Bahkan Vietnam dikabarkan akan terus menaturalisasi pemain asing yang bersinar di Liga Vietnam. Indonesia sebenarnya pernah memiliki sejarah panjang dengan naturalisasi pemain asing, terutama pada awal 2010-an. Nama-nama seperti Christian Gonzalez, Greg Nwokolo, dan Victor Igbonevo sempat membela timnas Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi. Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Prestasi terbaik Indonesia hanya menjadi runner-up Piala AFF edisi 2010, sementara kiprah di kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia berakhir dengan kekecewaan. Belajar dari pengalaman, kini PSSI mengubah arah. Pemain-pemain diaspora berdarah Indonesia seperti Stefano Lillipali, Diego Michels, hingga nama-nama yang bermain di Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Mas Hilgers menjadi prioritas untuk dinaturalisasi. Shin Tae-yong mendukung penuh kebijakan ini. Dalam wawancara di podcast Close the Door bersama Deddy Corbuzier pada 11 Januari 2022, pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah keturunan Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Melihat perbedaan pendekatan antara Vietnam dan Indonesia, mana yang menurut Anda lebih efektif? Haruskah Indonesia meniru langkah Vietnam dengan memprioritaskan hasil instan melalui pemain naturalisasi atau tetap fokus pada pemain diaspora dengan darah Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Reaksi Miliano Jonathans, pemain keturunan Depok, usai gabung FC Utrecht. Tulusnya klub ini membuat saya terpikat. Pemain berdarah Indonesia Miliano Jonathans yang memiliki akar keluarga dari Depok, Jawa Barat, mencuri perhatian usai resmi bergabung dengan FC Utrecht pada 17 Desember 2024. Ex-pemain Vitesse Arnhem ini menandatangani kontrak selama 3,5 tahun dan langsung menyampaikan kesan pertamanya terhadap klub barunya. Dalam pernyataannya, Jonathans mengungkapkan rasa senangnya menjadi bagian dari FC Utrecht, sebuah klub yang menurutnya sangat cocok dengan kepribadiannya. Saya sangat senang bisa bermain untuk klub yang luar biasa ini. Saya berasal dari lingkungan kelas pekerja di Arnhem, dan saya menghargai ketulusan serta keterus-terangan. FC Utrecht adalah klub yang sangat personal sejak awal, dan itu sangat berarti bagi saya, ujarnya dalam wawancara dengan laman resmi klub. Miliano Jonathans juga memuji pendekatan manajemen FC Utrecht, terutama peran pelatih Ron Jans dan direktur teknik Jordi Zuidam yang mampu meyakinkannya bergabung.
Kontak pertama mereka sangat tulus. Ron Jens dan Jordi Zuida menyampaikan visi olahraga mereka dengan sangat antusias dan itu membuat saya yakin FC Utrecht adalah langkah ideal berikutnya dalam karier saya, tambahnya. Jonathans mengaku berterima kasih kepada klub lamanya, Vitesse Arnhem, tetapi menilai waktunya di sana telah selesai. Kini ia ingin membuktikan diri lagi di Eredivisie bersama Utrecht. Miliano Jonathans langsung bergabung dalam sesi latihan FC Utrecht pada Jumat 3 Januari 2025. Dalam unggahan Instagram resmi klub, Jonathans tampak mendapatkan sambutan hangat dari para pemain lain. Namun, ada momen tak terduga saat latihan. Saya tidak menyangka dia akan mendorong saya begitu keras, ungkap Jonathans dengan nada bercanda setelah sesi latihan. Saya kehilangan keseimbangan, tapi itu semua bagian dari keseruan latihan bersama pemain lain. Jonathans kini tidak sabar menantikan debutnya di Eredivisie bersama FC Utrecht. Saya berharap mendapatkan kesempatan bermain sesegera mungkin, ujar pemain yang kini bergabung dengan sesama pemain keturunan Indonesia di FC Utrecht seperti Ivar Jenner dan Ole Romani. Kisah perjalanan Jonathans menuju FC Utrecht ini menjadi bukti bahwa ketulusan dan pendekatan personal klub mampu menarik pemain dengan kualitas tinggi. Kini publik Indonesia pun menanti apakah pemain keturunan Depok ini bisa bersinar di Eredivisie. Pemain keturunan ditemukan lagi. Mitchell Baker fullback tangguh keturunan Maluku, apakah dia siap dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia? Berikut ini penjelasan lebih lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Mitchell Baker, pemain bertahan berbakat yang saat ini membela Lille sebagai pinjaman dari Atalanta, ternyata memiliki darah Indonesia. Fakta ini terungkap dari penelusuran akun terpercaya @indoblo_talent yang menyebutkan bahwa pemain bertinggi badan 189 cm ini memiliki darah Maluku dari kakek dari pihak ibunya. Mitchell Baker adalah pesepak bola asal Belanda dengan darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Maluku, tulis akun Instagram @indoblo_talent dikutip dari @arsiptimnas. Mitchell Baker yang kini berusia 24 tahun bukanlah nama asing di kancah sepak bola Eropa. Lulusan Akademi Ajax Amsterdam ini telah mencatatkan jejak gemilang sejak usia muda. Baker membawa Jong Ajax menjuarai Liga 2 Belanda musim 2017 hingga 2018 sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2019. Selama 2 musim 2019 hingga 2021 bersama PSG, Baker tampil dalam 45 laga dan mempersembahkan 6 trofi, termasuk gelar Ligue 1 musim 2019-2020. Musim panas 2021, Baker pindah ke Bayer Leverkusen, mencatatkan 70 penampilan, 5 gol, dan 7 assist. Pada musim panas 2023, ia bergabung dengan Atalanta dan membantu tim tersebut menjuarai Liga Eropa 2023-2024, mengalahkan mantan klubnya Bayer Leverkusen. Musim panas 2024, Baker dipinjamkan ke Lille dan mencetak 3 gol dalam 16 laga, performa yang impresif untuk seorang bek. Dengan silsilah keluarga yang mengakar di Maluku, Baker berpotensi memperkuat timnas Indonesia jika terbukti memenuhi syarat naturalisasi. Kehadirannya bisa menjadi tambahan berharga untuk pelatih Sintayong, terutama di posisi fullback kiri yang saat ini ditempati Calvin Verdon. Kemampuan Baker yang piawai menyerang dan bertahan, ditambah pengalamannya di liga-liga top Eropa, menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat Garuda. Kini PSSI diharapkan segera melakukan verifikasi dan pendekatan untuk membawa Baker ke timnas Indonesia. Jika berhasil, pemain dengan karier cemerlang ini bisa menjadi salah satu aset terbesar bagi timnas, terutama dalam menghadapi laga-laga besar di masa depan.
Apakah Mitchell Baker siap mengenakan jersey merah putih dan mencatat sejarah baru untuk Indonesia? Kita tunggu langkah berani dari PSSI dan pelatih Shin Tae-yong.